Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bertemu lagi dalam mempelajari firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat. Tujuan video ini saya buat adalah untuk memberikan kita kekuatan dan sekaligus kita yang tidak punya waktu untuk belajar di rumah ataupun ketika kita kemana saja kita bisa menonton dari video ini untuk kita belajar bersama-sama. Untuk itu sebelum kita belajar, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang sama yang kami sembah pada saat ini. Kami sedia untuk belajar firman-Mu. Roh Kudus-Mu mengurapi kami, sehingga firman Tuhan ini kami mengerti, dan terlebih kami boleh hidupkan dalam kehidupan kami. Ini doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Saudaraku, pada saat ini kita sudah tiba pada pelajaran yang kelima dengan judul Hanya oleh Alkitab, atau yang biasa kita kenal Sola Scriptura. Sola Scriptura. Dan pada saat ini ayat hafalannya dikatakan bahwa sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ibrani 4 ayat 12. Jadi luar biasa firman Allah ini. Dikatakan bahwa firman Allah itu hidup. Dan bukan hanya hidup tetapi kuat. Dan bukan hanya kuat tapi juga tajam. Dan dikatakan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Sehingga itu akan menusuk sampai ke sumsum. Bahkan memisahkan jiwa dan roh. Memang belum ada pedang yang seperti ini. Hanya Alkitab yang sanggup melakukan hal ini. Dan kalau kita mau ambil contoh dalam bahasa kita sehari-hari adalah bahwa ketika Alkitab kita pelajari, lalu kemudian ada bagian-bagian dari Alkitab yang kita langgar, pasti itu akan terasa sampai di bagian dalam dari tubuh kita ini. Akan terasa. Nah, saudara-saudara, gereja Protestan memberikan pengakuan bahwa hanya Alkitab dan Alkitab saja. Pengakuan ini menjadikan Alkitab satu-satunya standar dan sumber paling menentukan dalam teologi Kristen. Sebagaimana yang kita sudah pelajari Sabat yang lalu, bahwa Alkitab yang kita percaya ini adalah satu-satunya sumber teologi bagi kita. Itulah sebabnya pada saat ini kita bisa melihat dengan jelas bahwa ketika kita mengatakan bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber, maka ini juga yang akan membedakan kita dengan mereka yang menggunakan Alkitab dan menambah dengan tradisi-tradisi atau sumber-sumber lainnya. Tapi bagi kita, mari kita aminkan hal ini. Sola Scriptura. Amin, saudara. Nah,
iman Protestan ini memberikan kata kunci hanya Alkitab saja sebagai wewenang. Jadi kalau Alkitab itu sebagai wewenang di dalam iman, di dalam doktrin, di dalam pengajaran, maka hal ini perlu kita pikirkan dengan baik. Perlu kita pikirkan dengan baik. Apakah saat sekarang ini kita sudah buat hal itu menjadikan Alkitab di atas segala-galanya? Nah, prinsip sola scriptura yang telah melahirkan reformasi dalam gereja Protestan yang menentang gereja Roma Katolik, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh sejarah dan munculnya sang reformator yaitu Martin Luther, di mana di zaman Martin Luther dia melihat bahwa kepercayaan atau hal-hal yang dipercayai dan diajarkan bukan hanya dari Alkitab, tetapi juga dari kepercayaan yang di luar dari Alkitab. Itulah sebabnya sangat penting untuk kita mempelajari Alkitab ini dengan standar di atas segala-galanya, yaitu standar Alkitab itu sendiri. Jadi kalau kita berani mengatakan bahwa sola scriptura hanya Alkitab dan Alkitab saja, maka ini akan menguji iman kita. Ini akan menguji iman kita sejauh mana kita sudah berdiri pada firman Tuhan. Walaupun memang di dalam menafsirkan Alkitab ada yang menafsirkan dengan cara alegoris. Apa yang dimaksud dengan menafsirkan dengan cara alegoris? Yaitu mereka yang mempelajari Alkitab tetapi juga menambahkan makna yang berbeda atau arti yang berbeda dari Alkitab itu sendiri. Nah, makanya sejak awal para reformator Protestan, mereka selalu menekankan ketika menafsirkan Alkitab, yaitu menafsirkan dengan cara gramatikal historis Alkitabiah. Apa yang dimaksud dengan gramatikal historis Alkitabiah? Yaitu ketika menafsirkan Alkitab, mereka menempatkan tata bahasa dan arti harafiah dari teks Alkitab sebagai hal yang sangat penting dan juga melihat dari sejarah. Jadi ketika membuka Alkitab, maka akan dilihat dari sudut bahasa aslinya, akan dipelajari bagaimana sejarahnya, sehingga kita bisa mengerti secara keseluruhan akan apa yang dikatakan oleh Alkitab itu sendiri. Nah, sangat menarik untuk kita pelajari pelajaran sekolah Sabat yang kelima ini. Namun saya mau sampaikan bahwa kita akan lanjutkan pada besok hari. Untuk itu ketika saudara diberkati dengan video ini dan mau untuk senantiasa mendapatkan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe dan lonceng yang ada di samping subscribe, sehingga ketika video sambungan pembahasan ini ada, maka saudara akan mendapatkan video itu. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih pada pendahuluan pelajaran sekolah Sabat ini. Kami telah mempelajari bagaimana hanya oleh Alkitab dan Alkitab saja yang menjadi standar teologi. Untuk itu tuntun kami untuk belajar lebih lanjut, sehingga benar-benar kami boleh menjadi
orang-orang yang hidup seturut dengan firman Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami persembahkan doa ini. Haleluya. Amin.